Wu Hao. Apakah itu kamu? Tunggu, aku menemukan orang yang melanggar aturan. Aku akan menjemputmu. Sekretaris Su, temukan dia. Bos, aku sudah selesai makan. Anda bisa meletakkannya di sana. Hei, letakkan. Apa yang kamu lakukan? Maaf ya. Hei, tunggu sebentar. Nak. Aku baru makan 2 suap. Aku hanya punya 2 yuan. Nona. Aku tidak membawa uang. Aku tidak tahu di mana menemukan keluarga. Pak Tua, mie tadi sudah dimakan orang lain. Mie ini baru saja aku masak. Silakan makan yang ini. Kakek, silakan duduk, kata Mami. Makan Sisa orang l'un akan sakit perut. Aduh. Anda adalah pelanggan ke-100 di toko kami hari ini. Ini gratis. Benarkah? Benar. Kakek. Bagaimana masakan ibuku? Aduh, enak sekali. Ini mie ternak yang pernah aku makan. Kakek, jika Anda suka mie saya, datanglah sering-sering. Aku akan selalu di sini, hehe. Terima kasih. Terima kasih. Kakek, hari ini sudah larut. Jika tidak ada apa-apa, kami akan kembali dulu. Kalau begitu aku juga pergi. Haha, sampai jumpa besok, kakek. Hehe, sampai jumpa besok. Hei. Nona, mana uangmu? Mana uangmu? Nona? Akhirnya aku menemukanmu, kakek. Kamu ini Hulua, mencari kakek? Presiden Shang. Kekacauan mental kakek semakin parah akhir-akhir ini. Kali ini, dia langsung hilang selama seminggu. Kakek, aku cucu. Ayo, ikut aku pulang. Kamu kuku? Tidak mungkin. Aku harus mencari seseorang. Mencari siapa? Aduh. Bocah nakal. Aku ingat. Lihat diri. Ini semua salahmu. Jika kamu mencarikanku seorang cucu perempuan, dan memberiku beberapa cicit, aku tidak akan tinggal di rumah. Merawat cicit dengan baik, kamu membuatku mencarinya di jalanan. Aku sudah pergi selama beberapa hari. Baik. Aku akan pergi kencan buta setelah kembali. Benarkah? Aku beritahu kamu, hari ini, aku kebetulan bertemu seorang gadis yang baik. Ya, sangat baik. Baru saja menyajikan sup bergizi di sini. Ya, mie buatannya sangat lezat. Hahaha, baik, aku akan mencarinya. Kamu ikut aku pulang. Benarkah? Benarkah? Aku akan segera mencarinya. Pulang. Hahaha. Dana relokasi sebesar 2 juta sudah masuk rekening. Will. Uang relokasi rumah kita sudah cair. Totalnya 2 juta. Ditambah uang yang ibu hasilkan selama beberapa tahun terakhir. Kita bisa tinggal di rumah yang besar. Ibu, aku ingin rumah yang besar. Aku tidak ingin ibu terlalu lelah. Setelah aku dewasa, aku pasti akan bekerja keras menghasilkan uang, agar ibu bisa menjalani kehidupan yang baik. Pinter sekali, ayo kita beritahu ayah. Kabar baik Ayo. Uhau, kapan kamu akan menikahiku? Aika berkata, asalkan kamu menikahiku, dia akan memberimu sebagian saham perusahaan. Sayang,
Jangan terburu-buru. Kamu juga tahu, aku dan Lin Xiaowei belum mendaftarkan pernikahan. Sebelumnya, dia masih terlalu muda, belum memenuhi syarat untuk mendaftar. Aku sudah memancingnya selama 7 tahun. Aku bilang padanya, asalkan sudah membeli rumah, kita akan mendaftar. Tunggu sampai rumah itu ada di tanganku. Aku akan langsung menendangnya. Kamu sudah mengatakannya. Kamu harus tahu bahwa aku sudah hamil sekarang. Sebentar lagi, sebentar lagi. Aduh, Xuting, Bibi, masih sama seperti sebelumnya. Jika kamu ingin menikahiku, ingat untuk membawa 1 set rumah untuk menikahiku. Sayang, jangan khawatir. Suamiku. Baru kembali selarut ini, Pergi berkeliaran ke mana lagi? Bu, bisnisnya bagus malam ini jadi sedikit terlambat. Ayah, Istriku, kamu sudah kembali. Suamiku, aku ingin memberitahumu kabar baik. Rumah tua saya dapat ganti rugi penggusuran, 2 juta yuan. Ditambah 1 juta yang saya hasilkan selama beberapa tahun ini, kita bisa membeli rumah besar di kota. wah, benarkah ini, Xiaowei? Ayo kita pergi melihat rumah bersama. Ah, benar, benar, benar. Istriku, lihat, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk bahagia. Kalau begitu, suamiku, setelah rumah dibeli, kita bisa menikah. Aduh, beli rumah, lalu menikah. Benarkah? Haha. Suamiku, kenapa ada bau parfum di tubuhmu? Ini, putraku menemaniku jalan-jalan hari ini. pergi berbelannya? Dia ingin membelikanmu sebotol jadi, dia mencobanya. Kemudian saya berpikir, kamu tidak suka barang ini, jadi, kami tidak membelinya. Ah, benar, benar, benar. Aku membelikanmu hadiah lain. Nanti, bawalah ini saat kamu berjualan. Seolah-olah aku ada di sisimu. Sudah ya, pergi mandi dan gosok gigi. Jangan tegang, tarik napas dalam-dalam. Saya melihat kepala bayinya. Aneh, apa yang terjadi? Kenapa akhir-akhir ini aku selalu bermimpi tidak hanya melahirkan 1 anak Yuyu? Sekretaris Su, Tuan You sudah menyelidikinya. Wanita yang selama ini dicari oleh Tuan Besar, bernama Lin Xiaowei. Suaminya, kebetulan adalah karyawan biasa di perusahaan, di bawah grup Shengxi kita. Kenapa aku merasa pernah melihat wanita ini? Ya, Tuan Shen. Wanita itu belum diselidiki? 7 tahun lalu, Anda dijebak oleh seseorang, diberi obat dan seorang wanita menjadi penawarnya. Anda mengambil liontin gioknya. Tapi, rekaman pengawasan itu tidak dapat diperbaiki. Jadi, sampai sekarang, tidak dapat dipastikan siapa sebenarnya yang berada di sisi Anda malam itu. Sekretaris Su, cari tahu siapa dia.
Terus cari. Untuk Lin Xiaowei ini, aku akan menemuinya sendiri. 2 mangkuk mie, silakan dinikmati. Sudah jam 11. Aku tidak tahu apakah Wu Hao sudah dapat sertifikat rumah. Apakah berjalan lancar? Lumayan bersih. Aduh. Apa yang ingin kalian berdua pesan? Semalam, seorang pemulung makan mie di sini. Itu kakek dari CEO kami. Dia sudah tua, menderita demensia. ITU sebabnya dia menjamber di luar. Terima kasih untuk mienya. Oh, jadi itu orang tua tadi malam ya? Tidak apa-apa, yang penting sudah ketemu keluarga. Ini ada 1 miliar rupiah, sebagai ucapan terima kasih. Tidak mungkin, zaman sekarang ini, begitu banyak orang suka berlagak kaya. Tidak perlunya saya tidak mahal. Yang penting orang tua itu sudah ditemukan. Kalau benar-benar punya banyak uang, bagaimana bisa kakeknya hilang? Kamu menolak. Bukan begitu Tuan, kalau Anda benar-benar punya banyak uang, gunakan uang itu untuk membantu orang tua. Saya hanya penjual, Anda tidak perlu berpura-pura kaya di sini. Legipula zaman sekarang ini. Bukan berarti, kalau ada orang seperti sekretaris di belakangnya, berarti dia benar-benar, benar kan? Kalau Anda tidak mau makan, saya akan pergi bekerja dulu. Mami. Aneh, rasanya familiar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tuan, Anda salah orang. Kita tidak mungkin pernah bertemu. Mami, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa. Kamu punya anak? Berapa umurnya? Paman, umurku 6 tahun. Tidak, dia 8 tahun. Kalau tidak ada apa lagi. Aku mau berkemas. Wuyu, cepat bantu ibu beres-beres. Kami pergi dulu. Jelas-jelas 6 tahun. Kenapa harus berbohong? Kalau 6 tahun, waktunya juga cocok. Tapi dia punya suami. Apa aku terlalu banyak berpikir? Carry Kara untuk mendapatkan sihelai rampat anak ITU untuk tes DNA. Baik, Tuan Shang. Nak, sini. Ini untukmu. Paman, Mami bilang, aku tidak boleh menerima barang dari orang asing. Terima kasih. Mungkinkah anak itu anak Tuan Sheng? Tuan Shang, bagaimana mungkin ada anak yang selucu itu? Wuyu, cepat. Kita pulang bersama untuk melihat rumah besar. Bu, lihat nama siapa? Semai. Sayang, semuanya sudah beres? Istriku. Kamu sudah datang. Aku sudah menyelesaikannya. Sertifikat properti. Paling cepat 7 hari bisa selesai. Benarkah? Bagasna, kita sekeluarga. Akhirnya tidak perlu tinggal di rumah kontrakan. Istriku, terima kasih. Uang untuk membeli rumah ini. Semuanya kamu yang keluarkan. Tidak apa-apa. Yang penting kita sekeluarga bahagia. Aku sudah memutuskan. Aku ingin mengadakan pesta pindahan rumah yang meriah. Aku ingin semua orang tahu. Aku menikahi istri yang baik. Iya, pesta pindahan rumah ini. Kita juga ingin semua orang melihat. Menantu perempuanku yang baik, Li Shanfeng. Lin Xiaowei, 27 tahun. Presiden Shang. Lin Xiaowei. Meskipun dengan wanita yang Anda temui 7 tahun lalu, waktunya cocok. Tapi saya sudah menyelidikinya. Dia sama sekali tidak pernah pergi ke hotel. Kerabatnya pun tidak ditemukan. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Mungkin benar aku yang salah. Dia dan suaminya, katanya baru beli rumah besar. Sebentar lagi mau adakan pesta rumah baru. Kamu pernah bilang, suaminya kerja di pabrik bawah grup kita. Cuma karyawan biasa. Tapi ada satu hal yang aneh. Dia dan suaminya, sampai sekarang belum nikah resmi. Lagi pula 7 tahun lalu usianya. Sepertinya belum cukup umur nikah. Siapa sih waktu muda tidak pernah salah? Ini hal sepele. Karena dia tidak mau uang. Kalau begitu,
Promosikan Wu Hao jadi wakil direktur pabrik. Gaji juga jenekan. Saya. Oh, sekretaris Su datang. Direktur Hu, ini daftar promosi jabatan. Mulai sekarang Wu Hao akan jadi wakil direktur. Ini langsung dari Direktur Sheng. Iya. Wu Hao ini sebenarnya ngapain sih? Sampai Direktur Sheng langsung naikin dia dari karyawan kecil jadi wakil direktur. Beneran atasannya suruh aku jadi wakil direktur. Iya, makasih direktur. Suami, direktur apa? Sayang, kamu bener-bener pembawa hoki. Direktur bilang atasan naikin jabatanku. Suruh aku jadi wakil direktur. Beneran? Beneran? Wahahaha aduh, kan sudah kubilang, anakku ini Bukan orang biasa. pasti jadi orang sukses. Gajinya berapa? 20.000 per bulan. Wah, keluarga Wu kami akan segera makmur. Hahaha, suamiku hebat. Sayang, ini dapat 2 rejeki sekaligus. Aku sudah putuskan, di pesta rumah baru 2 hari lagi. Aku tidak hanya mau semua orang tahu, aku punya istri baik, tapi juga mau mereka tahu, Wu Hao sudah naik jabatan. Sekarang jadi wakil direktur. Ayo. Oke. Aduh, Sun Feng, Wu Hao keluargamu sukses ya. Katanya beli rumah cuma salah satunya. Dia juga naik jadi wakil direktur. Santai saja, jangan sombong. Katanya sih, itu direktur utama grup Shengxi ibu kota, langsung ditunjuk sendiri. Direktur grup Shengxi itu, katanya kalau dia injak kaki, seluruh ibu kota bisa gemetar. Tak disangka Wu Hao bisa dapat promosi langsung darinya. Aku dan Direktur Sheng memang ada hubungan khusus. Wu Hao. Nanti kamu harus sering ingetin aku ya. Hahaha, ayo. Tamunya datang. Itu perusahaan top 3 ibu kota, manajer grup Wiao Liu Zongsen. Iya betul. Tak disangka, dia kenal banyak orang penting. Grup Huiyao, yang kerja sama dengan grup Shengxi, punya kerjasama mendalam. Jangan-jangan ini juga koneksi Wu Hao. Wow, Manager Liu, maaf tidak menyambut dengan layak kedatangan Bapak. Tidak usah berlebihan. Hari ini hari pindahan rumah kalian yang berbahagia. Sebagai ayahnya Sueting, pasti harus datang melihat. Wu Hao bisa dipromosikan langsung oleh Direktur Sheng. Masa depannya cerah. Saya akan terus berusaha. Wah Mama, tempatnya bagus sekali. Wah, kenapa dia datang? Bu, Lin Xiaowei, kau datang untuk mempermalukan anakku? Lihat bajumu. Tidak pantas sama sekali. Bu, ini kan baju favoritku. Nenek, Mama tidak pernah beli baju baru. jangan omelin Mama. Sudah Bu, jangan marahi Xiaowei. Ayo naik ke podium. Hari ini ada 2 kabar gembira. Pertama, Pesta pindahan rumah kita. kedua, Anak saya, yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, Direktur Shengxi Group. langsung promosikan dia jadi wakil direktur. Berapa lama lagi ke hotel acara mereka? Tinggal 10 menit. Usaha anak saya. Sudah terlihat oleh semua. Hahaha. Terima kasih datang ke pesta pindahan rumah saya. Sekaligus, saya ingin berterima kasih pada seseorang yang sangat berarti bagi saya. Mama, Papa pasti sedang bicara tentangmu. Kehadirannya membentuk diri saya yang sekarang. Sudah dengar? Rumah itu dibeli istri Wu Hao. Dia memang beruntung, katanya mereka belum nikah resmi. Mungkin, memanfaatkan acara ini, untuk legalisasi hubungan. Dulu saya pikir, hidup saya akan tetap begini selamanya. Kehadirannya membuka babak baru hidup saya. Membuat saya terus berkembang. Dia adalah orang yang tidak akan saya kecewakan. Sekaligus cinta sejati saya. Sebenarnya, yang jadi bintang acara hari ini bukan saya. Tapi belahan jiwa saya. Izinkan saya perkenalkan istri saya. Lu Xueting.
Wu Hao memberi semua pujian pada saya. Tapi sebenarnya, dia berhasil karena usahanya sendiri, Hingga bisa seperti sekarang. dan saya sedang hamil. Keluarga Wu akan dapat anggota baru. Kami memutuskan akan mengadakan upacara pernikahan minggu depan. Wu Hao. Kenapa? Sudah 7 tahun kita bersama. Kau bilang usiaku belum cukup untuk menikah resmi. Aku terima. Kau janji setelah beli rumah kita akan menikah. Aku sudah selama 7 tahun ini, aku sudah berjuang mengurus rumah tangga. Kenapa? Kau tega memperlakukanku seperti ini? Keluarga Wu benar-benar tidak tahu balas budi. Buang orang yang sudah tidak berguna. Lin Xiaowei, lihatlah keadaanmu sendiri. Cuma pedagang kaki 5 sepanjang hari. Aku bisa mencium bau keringatmu. Bau anyir begitu menyengat. Anakku ini, sebentar lagi jadi wakil direktur pabrik. Sedangkan Sweting, dia putri kandung Xiao Liu. Mereka berdua bersama. Pasti jadi kolaborasi hebat. Kau ini, Cepat pergi kalau masih punya malu. Lin Xiaowei kau dan Wu Hao, bagaikan langit dan bumi. Antara kalian berdua, ada jurang yang tak terjembatani. Hanya aku yang pantas mendampinginya, membantunya meraih posisi. Jangan salahkan aku bersikap kasar. Ini 10.000 yuan baru kuambil. Ambillah. Anggap saja ganti rugi 7 tahunmu. Berani kau pukul aku. 7 tahun lamanya. 10.000 yuan. Bahkan mengumpul rongsokan. Hasilnya lebih dari ini. Dikasih muka malah minta muka, benar tidak? Ayah jangan sakiti mama. Pergi kau. Jangan. Sudah lama aku tak tahan. Menyakiti mama. Dasar anak haram. Kalau bukan karena rahasia itu, aku sudah tak tahan. Pergi sana semua. Kenapa kami yang pergi? Rumah ini kubeli dengan uangku. Kalau pergi, itu kalian yang harus pergi. Tunggu Weiwei, kau tahu mas kawin dari Wu Hao ke aku apa? Rumah yang baru kau beli. Tidak mungkin. Aku yang bayar. Namaku ada di sertifikat properti. Lihat baik-baik, ini milik siapa? Kau bohong padaku. Salahkan dirimu yang terlalu naif. Kau membohongiku. Kenapa kau? Bagaimana bisa kau begini? Kau masih punya hati. Minggir kau. Berani kau sentuh anakku. Dasar kurang ajar. Lin Xiaowei, baju yang kau pakai, semua dari keluarga Wu. Kalau tak mau pergi, aku akan membantumu. Satpam, tangkap dan telanjangi dia, buang dia keluar. Tidak, jangan sentuh mama. Jangan. Wu Hao, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Jangan tolong. Dia anakmu sendiri. Mama. Sekretaris, hasil tes DNA sudah keluar, mengkonfirmasi hubungan darah. Direktur Sheng. Nona Lin. Dia wanita dari 7 tahun lalu. Bodoh. Biar aku yang urus. Jangan. Siapa berani menyentuhnya? Akhirnya kutemukan kau. Pada istri sendiri, sampai berani main tangan, kau masih laki-laki? Kamu siapa? Berani menghina aku? Kalian berdua? Mama. Lin Xiaowei, kau berani selingkuh? Papa fitnah mama. Aku benci papa. Astaga. Dosa apa yang kulakukan? Lin Xiaowei. Kau yang khianat duluan. Sekarang tertangkap basah. Orang tidak tahu. Mungkin mengira kau Zezia. Zai Wei. Mama. Kira ini tempat umum, bisa datang pergi semaumu? Aku memang bisa datang dan pergi sesukaku.
Tahu siapa aku? Aku teman Direktur Sheng Group. Berani macam-macam, ku buat kau terusir dari sini. Masa aku tidak tahu kau teman Direktur Sheng? Aku diangkat langsung olehnya, wakil manajer pabrik. Masa kau tidak tahu? Kira diri siapa? Berani menggangguku? Cukup dengan instruksinya, kau bisa binasa. Tahukah kau siapa ini? Siapa? Jangan-jangan Direktur Sheng? Konyol. Benar. Aku Seng Yankai dari Seng Group. Ini urusan keluarga mereka. Jangan ikut campur. Kau Lu Zongshen dari Huyao Group? Ayah dia tahu namamu. Kalau sudah tahu, lepaskan mereka dan minggir. Pria cupu sok gaya. Sekretaris Su, cuacanya panas. Bubarkan Huyao Group. Untuk meredakan emosiku. Hengkerken Huyao Group? Mereka, gampang. Dia benar-benar pamer gaya. Kau pikir kau siapa? Direktur Seng dari grup Sengshi. Grup Huyao bangkrut. Jangan lucu. Hai Liu Zongseng, kau musuhi siapa? Yaowei tiba-tiba dijual pendek. Sudah bangkrut. Tidak mungkin. Master Hell, perusahaan besar seperti Huyao mana mungkin bangkrut? Ah, pria itu adalah... Dasar brengsek yang suka meremehkan orang. Dia orang yang tak bisa kau lawan. Hancur, semuanya hancur. Yang bisa menghancurkan grup Huyao, selain grup Sengshi, yaitu grup Suyang. Tidak mungkin, aku baru diangkat jadi wakil manajer pabrik. Besok mau ke kantor pusat. Benar, mertua. Apa ini salah paham? Aku harus selidiki sampai tuntas. Siapa sebenarnya pria itu? Paman, ayahku bukan ayah baik. Mau jadi ayah baruku? Nak baik hati, baru ketemu 2 kali. Sudah mau jual ibumu? Memang anak lucu sekali. Masalah ini, tanya dulu ibumu setuju atau tidak. Pria ini, gila ya, atau cuma bercanda? Paman, ibuku harus menafkahi keluarga dan merawatku. Sekarang ditipu ayaku. Kalau paman menikah dengan ibuku, nanti aku pasti berbakti ke paman. Paman, ayo kita janji kelingking. Aku tidak bohong. Baik, asal ibumu setuju, paman akan menikahi ibumu. Anak kecil bicara sembarangan, jangan dengarkan dia. Mama, akhirnya kamu bangun. Andai aku belum sadar, mungkin kamu sudah menjual semuanya. Paman itu orang baik, menikahlah dengannya. Sudah tidak suka ayah lagi. Maaf ya, anak-anak belum paham. Menurutku omongannya masuk akal. Xiao Mei, kamu lihat kondisi kakek Paiken. Sejak bertemu kamu, kondisinya membaik. Kata dokter, asal ikuti kemauannya, menikahi cucu perempuan, penyakitnya akan sembuh. Bisa seperti ini? Sekarang kamu sudah keluar dari keluarga Wu. Bagaimana kalau kita menikah? Kita kontrak nikah 1 tahun. Pertahankan kondisi kakek. Jika dalam 1 tahun tidak jatuh cinta, kita cerai. Tidak, aku benci orang kaya, tidak mau menikah. Kalau pura-pura miskin dulu, bujuk orangnya dulu, nanti baru jelaskan saat waktunya tepat. Maaf, soal kartu itu. Isinya cuma 10.000 yuan. Aku bukan orang kaya. Cuma karyawan biasa. Beneran? Coba saja periksa. Menikah dengan orang asing, bisakah aku melakukannya? Aku harus segera sekolah. Kalau tidak segera punya KTP, misalnya akan tambah banyak. Apa kamu punya KTP ibu kota? Baik, aku mau menikah dengan. Tapi kami belum punya tempat Boleh tinggal di tempatmu. Sementara waktu, aku akan bayar sewa. Aku patungan biaya. Kerja sama yang menyenangkan. Sama-sama. November segera bawa mobil box. Surabaya yang Castle. Aha. Jadi kita tunggu dulu. Kamu punya mobil? Kamu ini. Oh, ini sepupuku, rekan kerja. Nona Lin dan Direktur Deng. Aku kerja satu kantor dengan Sheng. Kita banyak kesamaan. Sheng Gou, panggilan akrabku. Oh begitu ya. Aku naik dulu. Adik sepupu, soal rumah itu, prosesnya masih 1 jam lagi. Birokrasi lambat sekali. Adik sepupu, ini beli rumah bukan lobak. Potong gaji.
Mama. Jalan ini sudah lewati 3 kali. Sile, Nyasar, Ketawan. Ah. Jalan di sini lumayan panjang, sudah hampir normal. Bang De masih berapa lama sampai? Masih setengah jam lagi. Ha. Wah, akhirnya aku punya rumah. Hei, rumah ini kamu yang beli? Bukan, sewa, 2,800 sebulan. Sewa ya. Ini kan di pusat kota 2,800 sebulan. Rumah teman, disewa dengan harga murah. Oh. Kakak, Kalau masih ada urusan, kamu boleh pulang dulu. Oke adik. Hanya adik sepipu kaya raya. Nanti mimpi pun pasti ketawa sampai terjaga. Hei kakak, kamu kerja di mana sih? Kemarin belum sempat tanya. Hotel Minglan. Kami berdua pelayan di sana. Oh di situ ya. Aku ada urusan dulu. Duluan ya. Sudah larut nih, istirahatlah yang cukup. Aku tidur dengan Will. Ayah ibu sudah menikah, masih tidur terpisah sih? Will, kenapa kamu di sini? Wuyo tidak bisa tidur tanpa. Yuk tidur. Ibu. Aku anak yang pintar sekali. Kalau ibu punya lebih banyak anak, Sepintar aku. pasti sangat bahagia. Sayang. Membelakangi ibu. Cukup. Sudah puas meraba? Kakak kamu kok di ranjangku? Ini ranjangku. Pasti ulah Will. Atau kamu tidak suka aku buka baju? Kamu suka adegan legal gituan? Kak kita kan nikah kontrak. Kan tidak dilarang mengembangkan perasaan. Tidur denganmu sekali saja kenapa? Tujuh tahun. Akhirnya aku balas dendam, Xiao Le. Kamu bisa masak juga? Adik. Kan sudah kubilang, menikahi mama itu keberuntungan. Mama itu luar biasa. Tapi mama tidak suka cuci piring. Aku yang cuci piring. Tuan Shen, jangan dengarkan obrolan kami. Makan sudah siap. Kamu mau pergi? Aku sudah kirim lamaran beberapa hari lalu. Hari ini ada yang minta aku datang lihat. Kerjaan apa? Pelayan di Hotel Bintang 5. Hidup harus tetap berjalan. Jangan karena satu pria brengsek, lalu jadi putus asa kan? Miao di rumah harus jadi anak baik. Mama pergi dulu ya. Aku pergi. Aku sudah sampai di hotel. Kalau boleh usul. Seharusnya. Aku bisa atur manajer untuk menemanimu. Halo Direktur Sheng. Direktur Zhang dan Direktur Li mengajakmu makan di Hotel Minglan. Bahas kerja sama lahan di barat kota. Saya paham, jemput saya. Hotel Minglan. Shen Yankai dan sepupunya, sepertinya sedang nongkrong di sini. Kalau mereka melihatku, pasti akan terkejut. Direktur Sheng, Zhang, dan Li sudah datang. Mari kita menyusul. Halo, saya datang untuk melamar kerja. Berkas lamaran online. Lin Xiaowei, benar, ya, ganti baju di sebelah.
Setelah ganti baju, bawa anggur ini ke ruang biliar 999. Anggur pesanan VIP room. Antarkan ke sana. Baik, pergilah. Hebat, sesuai reputasi Direktur Seng. Luar biasa, kami sudah tua. Benar, benar. Direktur Yao dan Lee, maafkan kami. Untuk proyek Barat Kota, saya mau investasi 500 juta. Direktur Seng, ada masalah lagi. 500 juta untuk 15% saham. Kerjasama ini tidak mungkin. 999 yen. Direktur Sang, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Mitra lama. 500 juta dengan 15% saham. Direktur Sen, bagaimana kalau, selain properti Direktur Zhang, pabrik garmen milik saya, juga bekerja sama dengan Anda. Semua pesanan dari grup Sengshi, harga yang saya berikan ke Anda, pasti lebih murah dari pasaran. Pabrik garmen Tuan Lee memang bagus. Tuan Seng, bagaimana kalau begini, 500 juta dengan 13%. Coba lihat, kita kan sudah lama bekerja sama. Benarkan, Tuan Sheng? Kita semua partner lama, kasih keringanan sedikit lah. 999 yen. Masuk. Tuan Zhang, Tuan Li, ini anggur merah yang kalian pesan. Ini Birkin, yang terbesar di kota kita. Taipan Property. Director Yonghe Gaoding. Xiao Bei, kenapa kamu di sini? Kamu bohong padaku. Kenapa kamu dengan Seng? Xiao Bei, kamu salah paham. Salah paham? Apa yang salah? Dia sudah menuangkan anggur untukmu. Apa lagi yang bisa disalahpahami? Shen Yankai, sampai kapan kamu mau sembunyikan ini? Aku juga tidak mau begini. Di sini semuanya orang penting. Cukup temani mereka minum. Kalau senang, 100 rupiah per gelas. 100.000 per gelas. Teddy Camel lehat sepipi kegan. Dia cuma dapat 50.000 per gelas. Makanya aku harus banyak minum. Besok malam ada transaksi pria di hotel. Tidak ada transaksi. Tapi menemani minum. Dua pria ini seusia ayah. Masa harus menemanimu minum? Mau minum? Baiklah. Ini karena kalian paksa aku temani minum. Benar kan? 100.000 per gelas ya. Hahaha, iya. Gelas ini aku yang minum gantinya. Ngapain kasih uang? Bukannya 100.000 per gelas? Sekotak ini minimal 5 gelas. Ambil sisanya, aku tidak mau. Aku juga tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin memberitahu kalian, pria ini suamiku. Meski kalian kaya dan berkuasa, tapi jangan sakiti pria baik. Ayo pergi, kita tidak. Pak Zhang, Pak Li. Direktur Sheng sudah bilang, semua sesuai permintaan kalian. Kontrak akan ditandatangani hari ini. Benarkah, Sekretaris Su? Bolehkah saya bertanya, tadi, siapa gadis itu ya? Milik Direktur Sheng. Hahaha, mereka berdua juga romantis ya? APA, masa merah. Enggak, tidak marah. Udah tua masih suka gaya-gayaan. Lagi pula kerja keras cari uang begini. Mending cari kerjaan lain. Siti Jagan? Sekarang susah cari kerja, palan-palan saja. Pasti ketemu juga. Apa kamu lupa? Dulu kerjaanku apa? Aku masih bisa kerajinan tangan. Bisa berjualan di pasar. Oh iya sepupumu. Tadi dia juga berdiri di sana. Coba kamu nasihati dia dong. Hidup yang baik, semua sesuai keinginanmu. Ayo pergi. Manajer Sheng, jangan marahin dia. Kerjaan ini kami berhenti. Direktur Seng, apa yang dilakukan cewek itu? Hotel ini kan bukan milik Direktur Seng.
Mama, ini desain favoritmu? Ayah. Tapi grup Shengshi minimal lulusan universitas tier 1. Aku lulusan tier 2, gak tahu bisa masuk enggak. Coba saja dulu. Iya, coba saja. Siapa tahu berhasil. Coba saja kalau berani. Bos, saya mau beli ikan. Halo? Link siapa ya? Wawancara jam 10.30. Ah beneran? Bisa. Bisa ganti waktu? Paling telat jam 11. Nggak bisa ditunda. Oke, saya langsung berangkat. Tak sangka sudah berjuang teras, baru bisa masuk grup Shengshi. Masih ketemu kamu lagi. Lin Xiaowei. Bertemu aku adalah sialmu. Ini tempat wawancara ya? Terima kasih. Hello Shen Yunkai, saya datang untuk wawancara. Kamu mau masak untuk Kuyong? Cuka di rak ketiga, garam di meja, MSG juga di sebelahnya. Tapi jangan pakai MSG ya, anak kecil tidak boleh banyak makan. Buah-buahan boleh. Mangga tidak boleh. Pyuken, suara ini kok terdengar familiar? Dia alergi mangga tahu, kamu ingat, Wuyu harus tidur 1 jam tiap hari. Setelah bangun, harus minum 3 jenis suplemen kalsium. Baik, saya ingat sinyalnya. Mama doakan kamu sukses. Oke, saya berangkat ya. Maaf ya. Nggak sengaja kok. Lin Xiaowei, Hachi. Kok bisa kamu? Lin Xiaowei, ketemu lagi ya. Ah, orang macam apa ini? Kakak Sueking, standar rekrutmenmu terlalu ketat, jadi kami perluas kriterianya. Tell you are. Dasar Jalang, masih bisa desain bagus begini. Jangan-jangan hasil jiplakan? Wah, sudah 7 tahun nggak kerja ya? Kenapa 7 tahun ini saya tidak bekerja? Wu Hang tidak cerita? Tahu. Ibu rumah tangga seperti kamu, harusnya di rumah jaga anak. Ngapain ke sini? Dulu mengurus anak, memang menyita waktu. Tapi sekarang anak sudah besar. Kenapa saya nggak boleh bekerja? Untuk melakukan yang saya suka? Wah, mau lakuin hobi? Ini kantor grup Shengshi, bukan pasar ikan tempatmu belanja. Aku tahu di mana ini. Aku juga tahu standar rekrutmen grup ini. Desain-desainku sebelumnya. Semua pernah memenangkan penghargaan. Aku percaya diri bisa menjadi desainer grup ini. Hadiah? Coba tunjukkan. Karya-karyamu ini sudah bertahun-tahun lalu. Berani masih ditunjukkan sekarang? Kalau begitu, pekerjaan ini pasti tidak jadi. Ambil perang Madame percayalah. Lin Xiaowei. Jangan kira kau bisa kenal pria tertentu, langsung jadi orang penting. Lihat aku. Yaohui grup tanpa aku, masih bisa cari kerjaan bagus. Ini jaringan pertemanan, kau takkan pernah dapat consumer hidup. Kau ini cuma sampah. Dan anak haramu itu, masih jadi beban. Berani-beraninya kau memukulku. Kau menghinaku tak apa, tapi selingkuhannya berani hina anakku, aku bana kau. Dulu papa mama jago melukis. Benarkah? Teknik melukis papa dan mama. Sama-sama unik. Papa ini sangat ekspresif saat menari. Papa jangan bohong ya, aku sudah 6 tahun, bukan balita 3 tahun lagi. APA. Berkelahi, pergi ke rumah sakit. Papa mama kenapa? Berkelahi dengan orang, ayo kita lihat. Wakota di bawah gunung memang beda. Ini kantor pusat grup Shengshi.
Bagus sekali, Papa Mama. Akhirnya kita bisa berkumpul. Kalau Papa Mama tahu kita tidak mati, diselamatkan Shifu. Pasti akan memeluk dan menanjas Haru. Shifu, 3 adik seperguruan turun gunung. Kenapa tidak memberitahu kami, bagaimana jika mereka kesulitan? Mereka mencari orang tua. Jangan khawatir, tapi, cepat pergi latihan. Sudah kuberi kontak, jika ada masalah akan menghubungi. Semoga lancar semuanya. Amitabha, baiklah, Shifu. Bagaimana dengan anak-anak ini? Karena bertemu dengan hamba, ini takdir. 3 anak ini, mulai sekarang panggil mereka Zichu, Bensan dan Xiangjin. Ketika mereka dewasa nanti, ajari mereka lebih banyak keterampilan. Ayo cari ayah dan ibu. Xiaobei, Mama. siapa yang melukaimu sepanjang ini? Carrie Pangakra. Ini bisa pakai pengacara? Selama ada kekerasan bisa dilaporkan. Li Xiaowei, kau masih manusia? Tahannya kejam sekali. Bos. Wah Mama keren. Bukan aku yang pukul. Dia sengaja nabrak meja. Lin Xiaowei Kawakan Kubalas, Kao Jangon Mimpi Misak Shengshi Group. Sejak kapan? Kau Barony Mangader Shengshi Group? Si hidung belang ini lagi, waktu Huyao Group bangkrut. Itu cuma kecelakaan. Istriku, Sekarang HRD Shengshi Group, dia yang tentukan masuk siapa. Yang dia tolak pasti gagal. Paman jahat. baru berapa hari, langsung panggil paman? Paman jahat jangan dekat-dekat. Dari dulu ku udah bilang, harus buang anak haram itu. Rasanya kau belum kapok ya? Berani main tangan lagi? Sue King tidak salah, cuma anak haram. Wuhao, tak suka wio tak apa, tapi jangan hina dia. Dasar kau mengenania. Li Xiaowei, aku bosan sembunyikan ini. Wuyu 7 Anya bukan? Suamiku. Kau. Tak ada gunanya bicara dengan kalian. Sepupu urus sisanya, bayar ganti rugi. Gugat saja. Mau selesaikan dengan uang? Kalau Vegetability 200.000. Lupakan perkara ini. Nona Lu, apa kau lupa sesuatu? Perusahaan sudah memutuskan, Lin Xiaowei langsung diterima. Kau tahu dari mana? Prioritaskan ini. Langsung terima jika interview. Selain itu, seingatku kau belum pernah datang. Bagaimana kau masak Shangshi? Kau ini siapa sih? Kalian belum pernah. Lo ini, gimana nih? Jangan panik, aku takkan biarkan dia menang. Halo. Lin Xiaowei sudah putus denganku. Ya, mobilmu di mana? Mama di sana. Rolls Royce new. Kau salah sangka, mana mungkin punya Rolls Royce. Hari ini aku naik taksi. Naik taksi saja. Kenapa bohong pada Mama? Kau bikin aku khawatir. Ayo naik bus saja. Yuk naik bus. Kakak cepat. Nah, di mana orang tuamu? Orang dewasa. Aku cari orang tuaku. HMPH. Kalian punya uang? Uang nggak ada. Nggak bayar ya nggak naik. Pak Supir, nggak ada uang turun aja. Jangan buang waktu kami. Iya betul, kami buru-buru jemput anak. Kak, gimana? Kita turun? Ya sudah. Bekla kita turun. Aku saja yang bayar. Mama. Akhirnya ketemu. Nak, kamu salah orang. Ini Mama aku, bukan Mama kalian. Kalian punya adik. Hai adik, aku kakak kedua Ben. Ini kakak pertama Suzy. Ini kakak ketiga Sandy. Adik mirip banget sama aku. Memang saudara kandung. Nanti kami jagain kamu. Beneran? Dulu suka jahilin Mama. Bisa jagain Mama nggak? Pasti dong. Kakak ketiga ini cuma jago fisik. Wah tunggu dulu. Anak-anak, apa kalian nggak mikirin perasaan orang? Aku yang jadi objeknya loh. Dan aku juga terlibat. Ayah kok gitu sih?
dulu kehilangan 3 anak. Nggak panik sama sekali. Ayah terlalu ceroboh. Ayah, belum terlambat. Putramu sudah menemukanmu. Dulu makan aja susah. Sekarang masih miskin. Mama. NAK, Dimana Dalana, aku peringatkan, kalau ini penculikan, bisa masuk penjara. Wah, dia bilang. Kita penjahat ya? Cepetan dong, kami buru-buru. Pak, tolong turunkan mereka. Tenaga superku mau keluar. Adik, jangan marah, kata guru. Jangan cari masalah. Lo ayah mana? Aduh, ayah kabur. Gimana kalau kita bawa ayah mama? Collab DNA ayah. Jangan gegabah. Lagi pula kita tahu, kantor ayah di mana. Bisa ketemu. Menurutmu anak tadi, beneran penculik? Mending waspada, daripada lengah. Jangan mudah pergi orang, Engerti? Tapi 3 kakak itu terasa akrab. Mama dulu, beneran gak punya 4 anak, anak yang lucu? Aduh. Tadi ada 3, enak yuk. Mau bawa anakku kemana? Hanya mimpi saja. Mama cuma punya Gimana kerjaannya mama? Aku bentrok Liu Sweting. Kerja, nggak bisa masuk Shengshi. Tapi gak apa-apa. Aku akan cari kerja. Jangan cepat putus asa, grup Shengshi belum pasti menolak. Halo? Apa ini Lin Xiaowei? Ya, saya. Selamat, Anda diterima di grup Shengshi kami. Sebagai anggota tim desain, gaji Rp15.000. Tidak dipotong selama magang. Lusa bisa mulai kerja. Saya diterima? Benar. Terima kasih. Mama diterima. Akhirnya bisa main game lagi. 15.000? Hahaha, mulutmu seperti diberkati ya? Kok bisa tebakannya tepat banget? Kamu dan Wuyou benar-benar pergi sialan. Tunggu saya. Halo, Tuan Sheng. Donasi 10 juta yuan Anda ke SD Kaihong untuk upgrade peralatan dan bantuan pendidikan anak kurang mampu. Kepala sekolah mengundang Bapak. Untuk melihat perkembangan sekolah. Oke, saya paham. Nanti jemput saya. Ayo bangun. Anakku manis sekali. Sepertinya saya harus kerja lebih keras. Semoga warisan cukup untuk dikurasnya. Bapak mau keluar? Ya. Kebetulan hari ini saya juga mau. Antar Wuyou lapor diri. Bisakah saya mengajarkannya di rumah saja? Banyak anak laki-laki di sekolah nanti. Jangan-jangan kasih sayang Wuyou untukku terbagi. Bagaimana ini? Anak memang harus sekolah. Kamu kekanak-kanakan banget. Lagi pula, masa kamu mau 10 tahun lagi? Dia bawa pulang pacar nakal, lalu si nakal itu memanggilmu kakek. Saat itu, putrimu menggandengnya sambil bilang, "Papa, ini cinta sejati." Dedi kan sudah dewasa, harus lebih bijak. Anak baik. Jangan sampai kayak kata mamamu. Bawa pacar nakal pulang sapa kakek. Selamat pagi Bu Guru. Ini dokumen kami. Untuk pendaftaran sekolah. Baju ibu merek apa? Wah, buatan desainer khusus ya. Bukan, beli di toko biasa saja. Kalau pekerjaan ibu, suami ibu kerja di mana? Saya desainer magang. Suami saya kerja dari rumah. Jadi pengangguran maksudnya? Magang belum tetap, suami pengangguran. Ambil kembali dokumennya, kami tidak terima murid begini. Kenapa? Semua persyaratan lengkap. Tidak terima ya, tidak terima. Cepat pergi, jangan ganggu yang lain. Bu Wang. Oh, Bu Wang datang. Daftarkan anak saya. Bukannya sudah di sekolah lain? Sekolah itu lingkungannya buruk. Dia memukul anak orang. Jadi pindah sekolah saja. Cepat proses. Nanti masih ada jadwal facial. Baik, segera kami proses. Bu Hou, mereka bahkan tidak bawa dokumen. Kok bisa daftar? Dokumen saya sudah dipersiapkan sejak tahun lalu. Anak saya sudah punya KTP lokal. Kenapa saya tidak bisa? Kamu siapa? Ini istri pemegang saham sekolah.
Katanya, SD Kaihong tidak diskriminasi. Takut tidak saya laporkan? Kamu berani menyamakan diri, bandingkan saya denganmu? Dasar orang miskin. Pergi dari sini. Begini cara kamu mendidik anak? Emang dasar kampungan. Orang hina. Minta maaf. Aku suruh kamu minta maaf. Berani membentak anak saya? Usir ibu anak ini. Berani menghina saya. Cepat usir mereka. Mama, lebih baik kita pergi. Aku tidak perlu sekolah. Tidak. Kita tidak bersalah. Kenapa harus pergi? Anak saya sangat berharga. Saya sendiri tidak pernah marahi. Kamu berani membentaknya? Jangan ganggu Mama. Minggir. Kamu mau apa? Saya mau apa? Menurutmu saya mau apa? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kamu harus minta maaf. Cara begini kau mendidik anak? Lepaskan, kakak. Skill hackermu tidak berguna ya? Wah, Mama benar-benar datang ke sini. Tidak mungkin salah. Kakak. Itu mama kita. Mama sangat tangguh. Cepat lepaskan mama kami. Keperat. Berani-beraninya kau menghajarku. Akan kubuat kau mati. Akan kustrip dan buang kau. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Jangan lanjutkan. Jangan pukul adik kami. Kakak. Empat lawan satu. Apa kemampuanmu? Berani satu lawan satu. Duel sesungguhnya antar pria. Baiklah, ayo, aku yang akan menghajarmu. Dasar anak setan. Kau cari mati. Berani beraninya kau pukul aku. Tuan Seng, lihat fasilitas kami. Sudah sangat lengkap. Masih banyak peralatan canggih untuk memungkinkan anak-anak belajar hal baru lebih dini. Cukup baik. Bulan depan ulang tahun anak saya, akan saya sumbangkan 10 juta untuk amal atas namanya. Oh, Tuan Seng, Anda sudah punya anak perempuan? Selamat, kami tidak tahu sama sekali. Halo. Adik, ada masalah. Mama berkelahi lagi. Di mana? Sekolah Kang Kyo. Saudara, apa yang terjadi? Saya. Ada masalah. Bukannya kamu hebat? Kenapa berhenti? Mama. Bunuh mereka. Berani beraninya kau sentuh aku. Kalau berani hadapi aku. Mama membela kita. Tapi kita harus cari cara memanggil. Jongon gongu mamaku. Dasar anak pelacur. Berani kau pukul aku? Akan kutunjukkan akibatnya. Mama. Berhenti. Lepaskan Papa. Tuan Seng, bukannya cuma satu anak? Kamu siapa? Mama, kau baik-baik saja. Berani beraninya kau pukul aku. Jika istri dan anakku ada masalah, kau akan kuhajar. Tunggu saja. Kepala sekolah. Anda juga di sini? Lakukan sesuatu. Ada yang berani macam-macam di sini. Kepala sekolah. Ayahku akan tarik investasi. Benar. Sekarang juga, kalau tidak pergi, aku remehkan kau. Kepala sekolah ini kenapa sih? Dulu semuanya baik-baik saja. Suami saya investasi sejak awal di sini. Kalau sampai membuat kepala sekolah marah, kami bisa dipecat dari daftar pemegang saham. Habis sudah segalanya. Kepala sekolah. Maksud kami bukan begitu. Mereka yang mulai membuat masalah, Pak. YK. Kalian ini ngaco. Mama sudah siapkan semua dokumen pendaftaran. Tapi kalian menolak saya masuk. Tante Warhua tidak punya apa-apa. Tapi bisa masuk sekolah dengan jalur khusus. Kamu dipecat. Kepala sekolah. Kami tidak butuh orang seperti kamu di sini. Cepat pergi. Nanti suami Nyonya Wang Hua akan saya keluarkan dari daftar pemegang saham. Bagaimana dengan tindakan saya ini? Apakah Anda puas? Kuma Sejenai, Sheng Suezang. Kejadian seperti ini pernah terjadi. Pasti akan terulang lagi. Saya harap Anda memberzian. Koneksi tidak sehat di sekolah ini. Kalau terulang lagi, sekolah ini lebih baik ditutup saja. Iya, kepala sekolah. Kenapa sangat menghormati Sheng Yingkai? Sheng Yingkai.
Kamu ini siapa sebenarnya? Nyonya muda, dia ini. Baiklah, saya jujur saja. Saya adalah suamimu. Setelah Wu Yu menghubungi saya langsung laporkan ke pihak berwenang, kepala sekolah. Takut kasus ini jadi viral di internet, makanya bicara dengan sopan. Oh begitu rupanya. 6 tuh, Papa bohong, Famber kedip mata. Mama benar-benar dikendalikan. Aduh, tidak ada yang peduli pada kami yang malang ini. Kakak pertama, kedua, ketiga, terima kasih sudah membantu. Kalian tidak punya tempat tinggal, ya? Adik, bolehkah mama bawa 3 kakak kini pulang? Tolong dong. Shanghai hari ini, kalau bukan karena anak-anak ini, saya bisa dalam masalah besar. Mereka tidak terlihat seperti penculik. Bagaimana kalau kita bawa mereka pulang dulu? TAPI. Tolong ya. Tolong dong. Sudah lama tidak bertemu. Nanti akan saya beri pelajaran. Hore, aku punya kakak sekarat. Di dunia ini hanya ada papa, Mama, adik, Sifu dan senior. Oak. Sure, Fu, senior. Berikut. Oh, aku belum pernah diperlihatkan ke perempuan. Mamaku, untunglah kamu. Anak 6 tahun sepertimu, mau lihat apa lagi? Ini rasanya punya mama, ya? Beda sih, Master. hampir aja pakai sikat panci buat gosok badan. HM. Sudah pergi sana. Wah, Mama. Ini baju baruku? Iya, Papa yang Papa, cium dong. Jangan sentuh aku, nah. Hihi, aku suka pria yang nolak aku. Ada APA. Balai. Pembukaan. Ayo makan. Gabau cepat datang, jangan berisik. Kapan Mama bisa mengenali kami? Sudah. Wadu. Malam ini tidur bareng ya. Ngimpi apa sih? Malam ini aku tidur di sofa. Halo, siapa ini? Yan Kai, aku pulang. Jian Kai, kamu sudah pulang? Mama tercantik. Sejagat raya, selamat pagi. Mama cantik, izinkan aku menyiapkan bajumu hari. Terima kasih. Putri yang anggun, biar aku siapkan odolmu. Oh, Mama tersayang, aku kasih hati untukmu. Cintaku takkan berubah. Wahahaha. Sambal, jangan jadi playboy kecil begini. Semoga hari kerjamu menyenangkan, Mama. Ya ampun. Hihi. Aku ganti baju dulu ya. Anak-anak puasakan padam. Siap, Mama. Hah? Haha. Pak Sheng, anak-anak ini dapat dari mana? Ditemukan. Hubungan darah kandung yang sebenarnya. Hubungan yang lebih kuat dari baja. Kakek adalah ayah tiriku. Aku bukan anak kandung. Omong-omong Pak Sheng.
Perusahaan sedang banyak urusan. Kalau Bapak tidak segera kembali, para senior mungkin akan melanggar aturan. Akhir-akhir ini, karena Lin Xiaowei dan anak-anak, saya tidak ke perusahaan. Ini tidak bisa terus begini. Tapi kalau ke perusahaan, ada risiko ketahuan. 3 anak yang ditemukan ini, setelah diperiksa ternyata benar yatim piatu. Bagaimanapun juga, membisarkan beberapa anak lagi, masih bisa dilakukan. Aigreku. Ayah mau memberitahu kalian satu hal. Silakan ayah bicara. Sebenarnya aku orang kaya. Ayah serius? Benar, pura-pura miskin hanya untuk mendekatimu. Ayah, aku akan bantu ayah dan mama. Pesawatnya nyangkut di pohon. Kalian tidak terkejut? Beri ayah sedikit reaksi. Lagi pula nanti semua akan jadi milik kita berempat. Semangat ayah. Banyak cari uangnya. Ayah harus lebih giat. Harta ayah cukup buat kami bagi. Kalian ini bicaranya keterlaluan. Ayah tenang saja. Kalau ayah meninggal lebih dulu dari mama, kami akan rawat mama baik-baik. Bawa mereka bertiga ke kantor polisi. Kalau perlu kirim ke panti asuhan. Ayah, aku salah. Aku janji tidak akan bocorkan rahasia. Ayah kan kaya raya. Dasar bocah kurang ajar. Hah. Enterkan Tuan Muda. Nona Cecil. Wah, inikah rasanya jadi orang kaya? Ayo kita belanja. Wah, ganteng banget. Ya ampun, anak kembar 4. Itu kan kakeknya Shen Yan Kai, jangan-jangan kabur lagi? Hati-hati ada mobil. Minggir. Minggir. Rindu aku ya? Ada apa dengan Xiao Bei? Baikra, Li Xiaowei. Xiao Bei. Jaga anak-anak. Nak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kakek. Untungnya pakai sabuk pengamat. Bapak tidak apa-apa? Aduh, saya sampai kaget. Dasar sinting, buta mata ya. Kamu mau apa? Ngebut lewat lampu merah, mau mukul orang lagi? Ternyata Ada APA, kalau saya tabrak mati paling bayar 200.000, tapi kalian berdua, mobil saya sampai rusak, harus keluar ratusan juta. Kamu ini bicaranya keterlaluan. Saya ini kakek-kakek pantas ditabrak ya. Kamu yang nyetir ugal-ugalan sampai hampir tabrak orang tua. Kamu yang salah sok benar. Saya emang gak mau nurut aturan. Kalian tahu siapa saya? Saya ini desainer internasional, Linda. Ngasih saya masalah itu kayak nyepak pelat baja. Barang rongsokan begini, bikin mobil jutaan saya rusak. Oh hai, kalian berdua ini, jangan-jangan tim pura-pura kecelakaan. Penepu tua sama pelakar lisik. Kenapa? Nggak terima, mau mukulin saya? Ayo. Tembak sini. Kalian kelas kacangan begini. Pikir saya nggak tahu niat licik kalian? Jangan keterlaluan. Kalau nggak terima, pukul saya. Perani mukilin saya, percaya nggak, saya bakal masukin kalian ke penjara. Aduh, kepala saya sakit sekali. Barusan terbentur tanah ya. Sampai saraf otaknya rusak. Tua bangka, jangan pura-pura di sini. Nona, cepat antar saya ke rumah sakit. Ayo kakek, saya antar ke RS sekarang. Jangan pergi. Kalian berdua ngerusak mobil saya. Ganti rugi. Barusan bilang, kamu desainer internasional ternama. Ya kan?
rekam dia lalu viralin. Ayo coba. Desainer ternama Linda. Nyerobot lampu merah dan pukul lansia. Stop recom. Ambil wajah depan mereka. Kalian berdua tunggu saja. Xiao Bai. Kakekmu masih di sini. Yang Kai. Ini saya. Akhirnya ketemu juga. Maaf saya sudah menikah. Kelakuanmu bikin suami saya. Nikah sama siapa? Saya. Sayang kenapa baru datang? Kalian menikah? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Wu Hao si sampah itu, bukannya janji. Buyer Ning Shui, tetap dalam kendali. Shang Yang Kai naik sama Ning Shui? Kaget ya? Nggak kok, cuma kaget aja. Yang dulu-dulu jangan diungkit lagi. Lajapila, sekarang saya sudah punya keluarga baru. Bahkan punya anak. Empat Mela. Empat? Nggak mungkin. Nona Li punya 4 anak. Ini 3 di antaranya. Subur banget. Piun San ini Kei Sengge. Sisanya buat dia. Kenapa nggak mungkin? Jangan-jangan mereka sudah tahu? Tidak. Salah. Kayaknya nggak tahu identitas. Pak, kepala saya masih sakit. Jangan dengar omong kosong tua ini. Dia sengaja pura-pura kecelakaan. Yunlan akan menghakimi. Yang Kai. Tua bangka ini, lebih penting dari saya di hatimu? Saya nggak percaya kau nggak cinta saya. Naonya muda grub shengshur. Harusnya saya. Sudah, saya sampai di kantor. Kalian pulang dulu. Justru kau yang harus mikir. Malam ini bagaimana kau mau jelaskan padaku? Kalau hari ini kau tidak mau jelaskan jelas, aku tidak menganggapmu sebagai cucu. Iya, Xiaowei. Hari ini datanglah ke rumah kami. Kakek, jangan ganggu dia kerja. Xiaowei, cepat selesaikan pekerjaanmu. Kau ingat, bawa kakek ke rumah sakit untuk periksa lagi. Cek apakah ada yang terluka. Aku pergi kerja dulu. Baiklah, pergilah. Wah, bukannya kau kerja sama Xiaowei? Kau ini presiden direktur perusahaan. Ngapain diam di sini? Aku belum beritahu identitas asliku. Dia Bensi orang kaya. Kalau identitasku terbongkar, menantu sebaik ini bisa kabur. Tapi tidak boleh bohong juga. Aku tidak peduli caranya. Yang penting hari ini kau harus bawa dia pulang. Sebenarnya, Wu adalah anak kandungku. Apa? Kau bilang. Jadi kesi itu cucu kandungku? Ah, cucu. Maksudku, kalau kakek bocorin, cucu bisa hilang. Baiklah. Malam ini kau bawa gadis kecil itu ke sini. Lalu kalian berdua di rumah. Perkuat hubungan kalian. Ah, baiklah. Semuanya, ini desainer baru kita, Lin Xiaowei. Duduklah sebelah yang Hao. Sayang, kau berisik sekali. Tidak ada yang bicara. Tapi tetap berisik. Divisi desain kita, sudah lama tidak ada pendatang baru. Katanya hari ini datang 2 orang. Satu adalah kau, satu lagi desainer terkenal. Itu wanita cantik, pernah ikut kompetisi internasional, dan menang banyak penghargaan. Benar. Kayaknya namanya Linlan. Jangan-jangan seperti yang kukira. Semuanya, selamat datang kepala desain kita Linlan. Nama Inggrisnya Linda. Dia lebih cantik daripada di TV. Halo semua, mari sering berkolaborasi. Lin Zaiwei. Ketemu lagi. Kau kenal kepala baru ini? Kenal. Sangat kenal. Baru saja ketemu. Ngebut lampu merah tabrak orang tua. Semua dilakukannya? Tidak mungkin. Jijik banget sih. Masih merebut suamiku. Kau tidak adil. Mantan pacarku diculik pelakor. Aku paham perasaan. Wakita Sudanazib. Kau lebih beruntung. Setidaknya pelakornya perempuan. Pergi si tak dokumen ini. Hey, tunggu dulu. Aku kesini sebagai desainer. Bukan jadi office Bu MU. Kau tidak punya tangan atau otak? Mesin cetak saja tidak bisa pakai. Perlu minta tolong ke aku? Orang baik diinjak-injak. Kedejenak dikenderai. Kau pikir aku bulan-bulanan? Tapi aku ketua kelompokmu. Jangan lupa kamu masih dalam masa magang. Bagaimana kalau aku gagalkan kamu?
Aduh, diancam hanya dengan masa magang biasa? Jangan-jangan Yan Kai sama sekali tidak memberitahu Lin Xiaowei tentang identitasnya? Tidak boleh. Aku harus selidiki sampai tuntas. Bukannya suruh jaga Lin Xiaowei, kenapa dia masih bersama Shen Yikai? 7 tahun sudah, aku juga butuh kebebasan. Lagi pula, Shen Yikai itu siapa? Kuberai tahu. Shen Yikai CEO grup Shengshe. Kalau dia dekat Lin Xiaowei, bahayanya seperti apa? Kamu tidak paham? Tidak mungkin, Lin Xiaowei pasti tidak tahu. Dia CEO grup Shengshe. Kamu yakin? Tentu, ngapain kerja keras kalau tidak? Kalau gini, ku beri 2 juta. Kamu rebut Lin Xiaowei dari Shen Yikai. Untukku. Mengerti? Benarkah? 1 juta ini uang muka. Sisanya setelah berhasil. Perusahaan ini setiap tahun membuat pakaian untuk pejabat penting, sekaligus menambah mitra kerjasama baru. Kali ini, kalian harus pahami kebutuhan mereka dan dapatkan lebih banyak order. Selesaikan dalam 3 hari. Aku ketua kelompok, juga harus ikut. Tentu. Tapi kali ini ada orang penting. Lihat, siapa yang mau mengurus? Siapa? Ayahku. Su Huiling Arshitahan. Hong Ye, benar. Wah, ternyata Hong Ye sangat sulit diajak kerjasama. Kalau bisa dapat kerjasama ini, pasti bisa jadi karyawan tetap. Bos, rumahku banyak lukisan tradisional. Bagaimana kalau aku yang pergi, bisa lebih mudah berkomunikasi? Kamu? Punya lukisan tradisional? Ya ampun Lin Xiaowei. Bukan merendahkanmu, tapi sebelum membual, buatlah persiapan dong. Kamu serius? Iya, lukisan di rumahku. Werzen Turun Temiran. Sangat berharga. Kalau dia sudah bilang begitu, biarkan dia pergi saja. TAPI, Hong Ye adalah figur penting. Kita tidak bisa kirim orang sembarangan. Mending kita ke rumah Lin Xiao. Cek apakah benar ada lukisan. Bos, Xiaowei bilang ada lukisan di rumahnya. Bagaimana kalau kita ikut melihat-lihat? Aduh, mereka ini benar-benar. Kenapa Xiaowei? Jangan-jangan di rumahmu tidak ada? Kamu sedang bohongnya? Siapa bilang? Ayo berangkat. Halo sayang. Halo mama. Sebentar lagi, akan ada yang datang lihat lukisan. Kita tidak punya loh. Nanti kalau aku ketuk pintu, atau masuk pintu yang salah, kalian jangan bersuara sama sekali. Juga jangan buka pintu. Jengge ya? Iya, mama. Wei, Xiaowei kok belum pergi? Jenggen takut ya? Ayo pergi. Kakak-kakak, mama bilang, orang dari perusahaan mau lihat lukisan tradisional, tapi kita tidak punya. Ini sih gampang, ayah kan kasih kita kartu. Masalah kecil saja. Weh, siaga 1, siaga 1. Cepat kirim puluhan lukisan tradisional ke rumah. Cepat. Lakukan dengan gesit. Barang-barang ini tidak perlu terlalu hati-hati. Cepat antarkan ke menantu perempuan. Oh iya. Iya, kulkas di lantai bawah ini, ada juga abalon besar. Banga Salju Gunungge, Daging Wagyu Australia. Kalian semua bawa ini, simpan di kulkas menantu perempuanku. Mengerti? Sudah mengerti. Sanbao, semuanya sudah dikirim? Anak-anak ini. Walaupun mereka anak pungut. Tapi dengan Yan Kai, lumayan mirip juga hahaha. Lukisan ini pasang di sana. Lukisan itu pasang di situ. Vasenya taruh di sini. Brokoli itu sudah lama disimpan. Buang. Sayuran itu juga dibuang. Oh iya, daging sapi taruh di bawah. Fong, yang itu berikan padaku. Ini rumahmu, tempatnya cukup bagus. Ya, lumayanlah. Ternyata benar seperti yang kuduga. Lin Xiaowei ternyata tidak tahu identitas Yan Kai. Yan Kai kan tinggal di villa. Masa tinggal di tempat kumuh begini? Kayaknya cuma main-main aja. Mungkin masih kesal karena aku pergi dulu. Xiaowei, yang mana rumahmu? Di sebelah sini. Sini.
Pura-pura gagal buka pintu terus aman? Kayaknya ada yang salah. Lin Xiaowei sudah sampai depan rumah. Sekarang baru pura-pura takut? Nggak agak terlambat? Jangan buru-buru dong. Aku coba lagi. Jangan dibukain pintu ya sayang. Aduh. Pak Manager, pintu rumahku kenapa nih hari ini? Mungkin rusak? Gimana kalau kalian datang lain kali? Coba lagi. Coba berapa kali juga percuma. Kita nggak bisa membangunkan orang yang dari awal nggak mau mengizinkan kita masuk. Tenang, aku ada akal. Halo, Pak Wong, kunciku rusak nih. Sekarang ada di rumah, bisa mampir bantu buka kunci? Makasih ya. Kalau kunci wifi bermasalah ya sudah, kita datang lain kali saja. Leader jangan terlalu memaksa dong. Gak apa, biaya tukang kunci aku tak. Sayel, ini bukan pintu rumahku. Kalau tukang kuncinya datang, terus buka pintu orang, aku punya 1000 mulut, juga nggak bisa jelasin. Pak Wong, coba yang ini. Nona mau ngapain? Aku baru ingat. Aku punya kunci cadangan. Kalau perlu kuncinya digembok saja, ganti yang baru, aku yang bayar. Aku coba lagi. Coba dulu. Cepetan dong. Jangan nagih, aku kayak gejala Parkinson nih. Hancur. Gimana ini? Mami salah rumah lagi. Mami ganti sandal dong. Mami ini handuk, tolong lap tangan. Andai ini beneran anakku. Wah keren banget Xiaowei. Ini 4 semuanya anakmu? Ayah. Masa sih? Anak haram Hailongsan, sekarang kok ada lagi? Ini sebenarnya gimana sih? Ya ampun lucu banget, Xiaowei jago banget punya anak. Ayo cepat masuk, nggak sabar mau lihat. Rumah keluarga terpelajar. Tonton sila. Ayo pergi. Ya ampun, ini lukisan asli Subehong. Ini karya asli Tang Bohu, bukankah ini master lukisan Tiongkok? Lukisan tulisan tangan Master Hong? Tidak mungkin, ini benar rumahmu? Ini rumahku. Mama, ini rumah kita. Apa yang terjadi? Kenapa rumah berubah seperti ini? Semua ini hadiah dari kakek buyut. Kakek buyut ayahnya kakek Shengkai. Bukannya kakek cuma seorang butler? Benar? Mama, jangan merasa terbebani. Kata kakek, masih banyak lagi di rumah. Nanti kita sungkem ke beliau. Hehe. Xiaowei, kamu coba-coba kerja di sini ya? Enggak kok, Manager sudah larut, mau makan malam di sini? Ini, tidak baik kali ya? Gak apa-apa kok, kakek bilang khusus, ada tamu penting datang, kami sudah siapkan semuanya. Koki-kokinya, bisa mulai. Ini bukan koki restoran mewah ibu kota, kamu undang ke rumah? Iya, betul. Dia itu. Aku saja belum pernah mencoba. Xiaowei, siang tadi sudah merepotkan, tapi sekarang jangan sungkan. Masa belum pernah makan? Linlang kalau tidak mau, pulang saja duluan. Manager, keluarga Xiaowei kaya. Tapi tidak pernah pamer. Untuk proyek Hongye, serahkan ke Xiaowei saja. Baik. Manager jangan lupa posisiku. Kalau aku pergi, atasan akan marah pada kalian. Ini, Shengxi Group, sumber daya desainer kami melimpah. Aku juga tapi ada yang sok tinggi hati. Kalau malas kerja, mundur saja. Bukannya kamu terkenal, cari perusahaan lain saja. Kalau tim leader pindah perusahaan, kami pasti akan merindukanmu. Lin Xiaowei. Awas kau. Wagyu premium memang tak tertandingi, aromanya menggoda. Biasa saja, di luar negeri lebih enak. Tadi kan bilang tidak mau makan, cari. Kami tidak siapkan untukmu. Tapi tenang. Aku sudah siapkan chef legendaris favoritku. Bahkan aku tambahkan 2 sosis paste. Silakan nikmati pelan-pelan. Xiaowei, kau keterlaluan. Awas kau.
Hei, Hari ini harus diakui. Kamu benar-benar penyelamat hari ini. Sama-sama Mama. Apakah citra kami berempat di mata Mama sudah membaik? Lebih bisa diandalkan sekarang. Bukan bermaksud menggurui, tapi Mama sudah dewasa. Masih pura-pura salah pintu? Dasar. Kamu tidak mengerti. walaupun mama tidak terlalu pintar, tapi jangan anggap orang lain bodoh. Mau kena jewer ya? Kakak-kakak baik kok. Kapan mau jenguk kakek buyut? Tunggu aku dapat kerjasama dengan master seni lukis Hongye. Bukannya kakek buyut sendiri ahli lukis? Sepertinya di sini. Kamu kok di sini? Majikan sedang keluar kota. Aku ajak anak-anak cari kakek. Seriusan? Beneran. Tunggu sebentar, aku panggil dulu. Hai. Ayo lomba bangun menara. Ulua. Kakek, Xiaowei mana? Aku sudah bilang padanya, kakek adalah asisten keluarga Shak. Jangan sampai ketahuan. Ngapain kamu? Kakek jangan, kalau sampai ketahuan, keempat anak kita bisa hilang semuanya. Kakek. Xiaowei, akhirnya datang hahaha. Mama datang juga akhirnya. Mama lihat, ini semua hasil kerja adik. Jangan sampai kehilangannya. Coba rasakan, nanti dapat 200.000. Jangan-jangan dikirim pembunuh. Siap hadapi pembunuh. Kakek. Wajah kakek lebih segar. Senang lihatmu datang. Hahau. Omong-omong kakek, aku mau tanya, apakah Hongye tinggal di sini? Aku ini, maksudku. Kakek namanya juga ada huruf Ho. Dia kira maksudmu dia. Oh. Maksud Muonji. Sang master seni lukis itu, dia sedang dinas luar. Bukannya sudah pensiun, masih dinas luar? Memang pensiun. Tapi perlu cari uang juga. Ada teman dari luar negeri, mengajak bertukar ilmu. Ada keperluan? Begini, perusahaan kami baru luncurkan koleksi musim baru. Ini model custom. Minta bantuan promosi dari Hongye. Aku sudah puluhan tahun dengan Hongye untuk hal ini. Aku setuju. Ini kan urusan besar. Kakek bisa memutuskan? Tidak masalah hahaha. Hubungan kakek dan kakekku sangat baik. Kek, bagaimana kalau kamu menelepon saja? Baik. Hongye masih lancar. Kan? Begini ceritanya. Menantu perempuanku ada satu hal yang ingin meminta bantuanmu. Kenapa adik dan kakek buyut tidak berani memberitahu mama? Sol kibnaran ini. Uyu, kamu masih kecil. Tak mengerti ini semua urusan orang dewasa. Jangan bohongi adik, kami sudah turun gunung cukup lama. Jangan lupa sampaikan salam ke Shifu dan 18 senior Kuningan. Iya, pasti dilaksanakan. Beneran? Katanya dia suka elemen gaya Tiongkok. Lebih baik kebaya hitam gaya Tang. Jangan terlalu norak ya. Kontrak dan surat kuasa ini akan segera dikirimkan ke kita. Asyik. Kalau proyek ini berhasil, aku traktir kek makan enak. Oke. Kek, kalau tidak salah ingat, baju ini koleksi museum ini kan? Tante Hong ini, dia kalau pakai baju, cuma sekali terus, dikasih ke aku. Oh gitu. Ayo desain yang berani. Gampang. Kek, kerja di sini kayaknya melelahkan. Bagi kamu, mending ikut pulang sama kami. Berhenti kerja aja. Aku dan Yankai bisa menghidupi. Emma, rumah kita cuma 2 kamar. Kalau kakek buyut ikut. Siapa yang tidur sofa atau lantai? Kakek buyut tinggal di sini. Vilanya besar banget. Kalau kakek ikut kami, malah sengsara. Kayaknya memang begitu. Semuanya, ada kabar baik. Ada apa? Manayer? Selamat kepada Lin Xiaowei yang dapat pesanan master lukisan Tionghoa. Xiaowei, kamu hebat. Jangan-jangan palsu, manayer? Coba periksa lagi. Awalnya kompetisi fair dengan Lin Lan. Kemarin kamu tidak datang. Sekarang Xiaowei yang menang. Kau malah nyindir terus. Berani sekali bicara seperti ini. Di grup Shengxi bagian desain. Saya atasanmu. Kalau kamu tidak mau kerja, sebaiknya. Aku desainer profesional, berbakat, peraih penghargaan internasional. Berani bersikap seperti ini? Baik. Aku akan laporkan ke Direktur Sheng. Direktur Sheng dan Yankai Marga sama ya?
Angkat telepon dong. Yan Kai, sebencinya itu sama aku? Direktur Sheng belum angkat? Jadi kamu mau tahan siapa? Kalau angkat berarti aku tidak setia. Kakek buyut mau ke kantor. Bawa bekal buatan Camilla. Mama. Dengan 4 bocah menggemaskan ini, aku sebagai kakek buyung ini. Apalagi yang kurang, wahahaha. Kakek tua sialan. Lagi-lagi kamu. Dunia sampi bejinia. Tahu harga bajuku berapa? Ganti rugi tabrak aku. Tadi kan kamu yang berbalik. Gerakannya kebablasan. Sampai nabrak aku. Halo sayang. Kakek buyung antar makanan. Oke, aku turun lihat. Berani membantah? Camus. Kamu benar-benar menjengkelkan. Setengah kaki, sudah masuk liang kubur begini. Berani melawanku? Mau ngantar makanan gimana? Camus. Jangan sentuh. Ini hadiah anak untuk mamanya. Mending urusi diri sendiri. Kamu mau apa? Kembalikan. Jean Gourmain rebut. Ini kasih sayang anak-anak. Kakek tua. Tadi kan jago bicara, sekarang kok bisu? Kali ini aku maafkan. Sebagai hukuman melawanku. Orang sepertimu, mau dekat dengan Yun Kai? Mimpi di siang bolong. Enggomong APA. Kakek, kamu lapar ya? Hah? Ini Lulen, lagi ngapain? Kakek tua, buka mulutmu. Katanya jago ngomongnya. Buka mulut. Berhenti. Gua kan udah bilang. YK ini. Benar-benar buta mata. Lin Shui, kamu lagi? Berani-beraninya sakiti orang tua. Setiap kali selalu begini. Semua gara-gara yang tak melihatku. Semua karena kamu. Buat aku tak bisa bertahan di Shengshi Group. Seharusnya tak boleh, seharusnya jangan menyakiti orang tua. Kau tahu? Dulu, harusnya kau biarkan aku mati bersama 4 anakmu. Bersama. Bocah kurang ajar. 5 menit buatmu. Cepat turun sekarang. Jangan banyak omong dengannya. Maksudmu apa sebenarnya? Aku cuma bicara biasa. Kenapa langsung marah? Tak mungkin, pasti kotak APA. Jelaskan sebenarnya. Berani-beraninya sentuh aku. Tak mungkin, itu kan cuma mimpi. Ini beneran? Atau Lin Lan sengaja memprovokasi? Sekarang ku beri kesempatan. Segera pergi dari Shengshi Group. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Dasar apa kau usir aku? Kakek-kakek dan perempuan janda. Gaya-gayaan. Aku akan pergi sekarang. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Nama luar negerimu Linda. Waktu menang penghargaan. Jurinya mantan pacarmu kan? Omong kosong. Cek kebenarannya bisa lewat telepon. Kakek tua ini sudah terlalu baik. Berhenti. Yan Kai akhirnya muncul. Yan Kai, kenapa di sini? Yan Kai, kamu tak tahu? Si kakek tua ini datang lagi. Dan Ning Shui. Hubungan mereka tidak biasa. Mungkin ada hubungan khusus. Bisa jadi, gadis muda jatuh cinta kakek? Fire kelihat. Aku tak akan memukulmu. Tunggu saat kau patah hati. Tidak apa. Shen Yan Kai. Kenapa kamu di kantor? Banyak orang di belakangmu. Aku, apa maksudmu? Semua gara-gara kamu. Kalau dari awal tunjukkan identitas, tak akan ada masalah ini. Kamu selalu ragu-ragu. Harry ini akan kuliah. Apa Sheng Hong sudah tua? Takada Yang Taulaji. Atau aku tak bisa berjalan, lagi dihina orang. Selamat datang Direktur Utama. Di Direktur? Direktur Utama. Kalau begitu kamu... Maaf, aku tidak sengaja membohongi. Sebenarnya aku adalah CEO grup Shengshi, Sheng Yan Kai. Bagaimana denganmu? Aku bukan sepupu CEO Sheng. Aku asisten CEO Sheng.
Dia cuma seorang kakek tua. Apa hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin tidak? Aku dan cucuku, apa hubunganmu dengan semua ini? Kalau kau tidak paham hubungan keluarga, adik kecil, kasih dia 2 yuan. Dia pasti akan mengerti. Oh. Dulu putriku naik mainan kuda-kudaan, yang ada lagu ayah dari ayah disebut kakek. Setelah naik, dia langsung paham hubungan keluarga. Ini 2 yuan. Kau bisa naik 2 kali, cepatlah. Tadi kamu maksa aku makan sampah di lantai. Tolong, ada orang. Dengarkan baik-baik. Capant. Dia menghabiskan kaos kaki di lantai sampai bersih. Baru boleh Dangar, Dangar. Jangan pergi. Apa itu kaos kaki penuh kenangan? Pinglan. 7 tahun lalu, yang meracuni aku di Hotel Luye, itu kamu kan? Kamu pura-pura tidak peduli citra. Aku hampir menyangka, aku benar-benar berutang budi padamu. Sayangnya aku tahu kebenarannya. Memberimu uang hanya untuk mengirimmu dariku. Tak kuduga kau mati begitu cepat. Kebetulan 7 tahun lalu di Hotel. Lihatlah diri, bisa tidak kasih kesempatan lagi? Aku akan bawa kakek, Oncek Pemeriksan Minailura. Kalau ada masalah apapun, aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Mendekam di penjara selamanya. Tidak dengar perintah direktur utama ya? Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian makan sendiri ya. Ah, Zheng Yuanke, Sinimakan. Kakek, ini semua salah. Kalau kau tidak punya skandal itu, tidak akan ada masalah segini. Ayah, wajahmu, kok warnanya sama seperti masakan ini? Uyo, kamu masih kecil. Ayah itu playboy kelas kakap. Jangan ngaco, ayah sebenarnya orang pintar, tapi kepintarannya malah menjerumuskannya. Entahlah, bagaimana caranya mereka berdamai? Kakek Buyung punya ide? Hehe, harus kakek Buyung yang turun tangan. Aigreko. Kakek-kakek. Ya. Aku pulang dulu. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Narapidana hukuman mati pun masih boleh bicara. Lepaskan. Aku tak mau dengar. Xiao Wei, ada pepatah mengatakan, pasutri bertengkar di ranjang, berdamai juga di ranjang. Jangan salahkan Yan Kai lagi ya. Kakek, aku masih ada urusan. Malam ini aku pulang dulu. Mama, maafkan papa dong. Dasar anak-anak, kalian semua tahu. Aku yang terakhir tak. Xiao Wei, hari ini kamu, jangan pulang dulu. Kalau kamu pulang. Aduh. Kamu baik-baik saja? Kamu kenapa sih? Kakek jangan panik dulu, aku tidak pulang. Kalau gitu tidurlah sekasur. Aduh, sakitnya. Ah, tidak boleh. Tidak boleh. Wah. Xiao Wei, cepat pergi sana. Aduh, baiklah kakek, baiklah. Aku pergi cepat. Cepat. Tak perlu antar susu ke Mama. Mama sedang menambah susu. Papa diam saja ngapain? Cepat peluk Mama. Aduh, sakit. Kakek, biar aku gendong. Baiklah, kalian istirahat yang baik. Aku akan ajak anak-anak istirahat. Ayo kita tidur. Cepat. Kamu mau tidur di lantai? Tidak tidur di lantai. Hello. Kakek, susu tadi benar-benar aman? Tenang, tidak ada masalah. Beberapa bulan lagi, mungkin akan memberimu adik laki-laki. Atau adik perempuan. Hahaha, adik perempuan. Benar-benar. Sisit perempuan. Hahaha, ayo pergi. Ayo tidur, cepat. Aku tahu kamu tak mau dengar, tapi tetap ingin kuucapkan. Sebenarnya dari awal ingin ku beritahu, tapi kamu bilang tak suka orang kaya.
Jadi aku kepanasan. Ada apa ini? Aku selalu ingin cari kesempatan. Tapi belum ketemu. Tapi kita hanya menikah kontrak. Shen Yun Kai. Apa kau pernah sungguh-sungguh mencintai? Atau jangan-jangan kau hanya menjelangkan misai? Salah bukan kau. Xiao Yu. Masih ingat Liu Lei bilang mau reservasi hotel hari ini? Panas sekali. Pertama kali bertemu, aku sudah menduga identitasmu. Yang bersamaku 7 tahun lalu itu kau. Ini bukan Gyoku, ini bukan Gyoku. Jad. Ihopi hopi 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 hopi. I hope. Ihopi hopi 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 Yup hopi. yup 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 yup. Ihopi ihopi hopi 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 hopi. Yup yup. I hope. To find. Tonight. Xiao Wei. Tenanglah. Berani melawanku? Lanjutkan lagi dan kau akan jadi dingga. Kau yang selaci tahun lalu. Sekarang kita sudah imbang. Xiao Wei, kau yang memaksa. Shen Yan, lihat. Walau aku yang tidur denganmu, tapi tak perlu langsung hilang setelah bangun. Kalau aku yang buka suara. Kenapa Wu Hao bohong padaku bertahun-tahun ini? Shen Kai. Kok kamu masih sama seperti 7 tahun lalu, sekecil ini? Ayo bangun. Ayo sini. Ayo main ke sana yuk. Serahkan padamu. Gagak. Nenek sayang. Nenek kangen sekali padamu. Cepat sini. Cepat. Aduh Wuyu. Pintarnya. Nenek sakit di dada. Temani nenek ke apotik depan sana. Oke kan? Wuyu sayang. Ini nenek siapkan untukmu. Bintang Hulu. Aduh, kenapa berhenti jalan? Tadi kan nenek bilang sakit dada? Iya benar, perut nenek sakit. Ini kan buru-buru mau pergi. Cepat ketemu dokter. Yo, terus temani nenek jalan. Nenek kan sedang tidak enak badan. Sekarang baru tahu. Sudah terlambat. Mami lari cepat. Adik perempuan, jangan. Adik perempuan hilang. Gimana ini? Papi Mami, aku kayaknya hilang lagi. APA. Wuyo. Kamu ke sana, aku ke sini. Oh. Wuyo. Kamu jaga Xiao Wuyo dulu. Dia pergi kemana? Sekretaris San, kerahkan semua orang di ibu kota. Aku diculik lagi. Gali 3 meter juga harus ketemu. Dasar berani beraninya bawa lari. Adikku. Shi xiao tolong. gas cepat, elak mereka. Nak gimana ini? Enaka belakang banyak mobil. Ibu pegang erat, aku gas. Hei Wu Hao, kenapa kilat Wuyong? Dia gila ya. Mami jangan takut. Kita juga panggil bala bantuan. Itu siapa? Orang-orang ini nekat banget. Gaspol lewati mereka. Ini bahaya kali. Cepetan, nggak lewat sekarang kita celaka. Ada. Ini manusia apa setan? Tak. Cisionku ini, adikku masih di mobil. NAK. Gimana nih? Jangan ada yang mendekat.
Wu Hao, lepaskan Wu Yu. Mau aku lepas dia? Mimpi. Kalau kau berani menyakitiku, kalian pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kalau aku lepaskan dia. Apa aku bisa pergi dengan selamat? Bisa saja aku lepaskan dia. Tapi siapkan 10 juta tunai, dan sediakan mobil. Setelah aku aman pergi, langsung ku bebaskan dia. Adik, masih ada orang di dalam. Yura, kau lagi? Penculikan Wu Yu juga idemu kan? Shen Yankai, jangan salahkan aku. Salahkan kakekmu. Kalau bukan karena kakekmu, mana mungkin aku di blacklist oleh Federasi Internasional? Maksudmu apa? Prestasinya sudah palsu dari awal. Kakek hanya ungkap kebenaran. Ning Zaiwei. Ini semua salahmu. 7 tahun lalu. Harusnya kubunuh kalian semua. 7 tahun lalu? Wu Hao, kalian sudah kenal sejak 7 tahun lalu? Tentu saja kami kenal. Kalau bukan karena uang 2 juta darinya, kau pikir anakku akan membawamu pulang? Maksudmu? Kau terima 2 juta dari Lin Lan 7 tahun lalu? Berhenti bicara omong kosong. Shen Yankai, asal kau beri cukup uang, langsung ku bebaskan dia. Wu Hao, aku bisa gantikan anakku. Lepaskan. Boleh. Datanglah ke sini. Tidak boleh. Kau membuatku gila. Mama. Jangan khawatir, paman-pamanku ada di sini. Mereka sangat hebat. Ibu, aku hanya mau tanya satu hal. Apa sebenarnya yang terjadi dulu? Jangan dengarkan dia. Lebih baik aku yang ceritakan. 7 tahun lalu, aku yang meracunimu di desa Liu Liu. Tapi kau masuk kamar salah, dan tidur dengannya. Aku cari Wu Hao setelah itu, memberinya 2 juta. Untuk menjagamu. Tapi dasar kau hamil juga, bahkan punya 4 anak. Seenak? Hahaha ya, kau punya 4 anak. Tapi 3 diantaranya sudah mati. Hahaha kau. Maksudmu? Hahaha. Kabur. APA. Seenak. Hahaha benar, kau punya 4 anak. Tapi 3 sudah meninggal. Hahaha kau bilang apa? Mungkin lebih cepat reinkarnasi. Cuma tidak tahu, apakah di perut ikan-ikan itu ada arwah gadis kecil? Dasar anak duraka, katakan APA maksudmu. Pergi sana. Shen Yankai, yang paling kubenci itu kamu, bersikap peduli padanya. Sangat menjijikkan. Tante, ini tidak baik. Bagaimana jika ketahuan? Mau menyelamatkannya ya? Boleh. Berlutut dan minta padaku, kalau aku puas, mungkin ku bebaskan dia. Yulan. Jangan keterlaluan. Kukira hubungan kalian akur, sepertinya biasa saja. Lagi pula dia tak peduli lagi padamu. Madalakau. Aku tidak akan melawan. Asalkan aku bersujud, kamu akan melepaskannya? Sepaket. Jangan berlutut pada Xia Yankai. Jangan Xia Yankai. Dia tetap takkan melepaskanku meski kau bersujud. Kenapa Xia Yankai? Dulu aku selalu mengikutimu. Kenapa kau tak pernah mencintai? Madalakau. Shi Xiao. Tolong. Hahaha sudah cukup. Terima kasih. Biksu, ini murid junior kita. Sekarang orang yang harus kalian lindungi. Kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Adik junior, senior-seniormu masih dalam perjalanan. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Par senior, lain kali aku butuh bantuan kalian lagi. Siap siaga 24 jam, adik junior. Anakku tak mungkin. Aku tak mungkin kalah dari Yan Kai. Apakah kau padaku? Tak pernah ada ketulusan sedikit pun? Tak pernah. Lalu di mana 3 anakku yang lain? Di mana sebenarnya mereka? Selamanya takkan ku beritahu. Pukala, hidupku sudah cukup berarti. Ayah, ibu dan kamu, penjahat. Tak bisakah kalian berpikir fleksibel? Enyash. Dabao, apa maksudmu? Lihat kami berempat. Mirip tidak? Lihat lagi. Kami bertiga.
Dulu diambil guru dari sungai. Olah, Kiel Shaolin. Tes DNA saja bisa menjawab. Ini hal sederhana. Ayah, curigaku masuk akal. Bagaimana kau bisa membangun perusahaan sebesar ini? Jadi kalian turun gunung mencari kami. Dan ayah? Ibu dan kakak-kakak sudah cerita. Mereka diambil oleh Abbas Shaolin. 2 rombongan turun gunung mencari kita. Tak mungkin. Mereka sudah mati. Apa 2 orang itu membohongiku? Nona Len. Anak-anak itu sudah kami buang ke... Kerja bagus. Kalian bertiga cepat ikut lomba. Ceritakan ini semua pada polisi. Lin Lan, lebih baik kau mengaku. Ini tak mungkin. Tak mungkin. Wiyu adalah Cucu kandungku. Benar, kakek. Ya, kamu tenang dulu. Tenang, tenang. Jangan nakuti anak-anak. Ya haha. Kakak, ini tes DNA, aku dengan 3 orang tak berguna. Ini. 99,99,1999%. Mereka bertiga Cucu kandungku. Ini berkat menantu perempuanmu hebat. Sekali melahirkan langsung 4. Kakek Zhang. Kamu tenang dulu. Aku tahu sulit diterima. Tapi ini kenyataan. Harta warisan harus dibagi. Karena sekarang ada 4 orang. Sanbao? Siapa yang berani? Kenapa kamu pukul kuku? Kamu belum berangkat kerja, mau menghidupi keluarga pakai apa? Cepat pergi. Kamu pergi atau tidak? Wahahaha. Istri, tunggu aku. Ayah, kamu ini tua mengintimidasi yang muda. Ini istriku. Kamu tidak tahu malu, masih juga ingin punya anak?